Kita sudah menggunakan portal ASN Karir supaya ASN pada saat melamar dia tahu perkiraan gajinya berapa, uraian tugasnya apa, dan seterusnya. Sertifikat kita keluarkan, itu berlaku 1 tahun. Jadi kalau kemarin tes, saudara kita mau lamar lagi tahun ini boleh tanpa tes, menggunakan nilai yang lalu, gitu ya. Jadi boleh menggunakan nilai yang lalu, tetapi kalau sekarang ikut yang lalunya gagal, tidak dipakai sertifikatnya, gitu ya. Itu secara elektronik sehingga kami dapat meyakini bahwa sertifikat yang disampaikan itu asli karena sudah ada barcode-nya ya. Demikian juga untuk penempelan materai sudah menggunakan e-materai, menggunakan elektronik kerjasama dengan Peruri karena banyak sekali kecurangan yang dilakukan di materai. Contoh pada saat lamaran dia ngambil dari Google, ditempel, di scan. Dia menggunakan satu beli materai 10 orang dipakai, di scan, ditempel-tempelin gitu. Banyak juga didiskualifikasi. Sehingga kami menggunakan, mohon izin, Bapak menggunakan e-materai kerjasama dengan Peruri sehingga hal tersebut sudah tidak ada lagi. Ketiga, instansi pada saat melakukan pemeriksaan itu dengan mudah melakukan verifikasi terkait dengan e-materai itu gitu. Saya kira ini penting dan terima kasih kepada Peruri, dan 2024 ini kami akan full menggunakan e-materai terkait dengan pelamar, termasuk terhadap surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK, kan ada yang diupload gitu ya, selain daripada peserta. Portal karir tadi sudah, mohon maaf 1 menit. Sertifikat sudah, ya lanjut. E-materai sudah, lanjut. Seleksi ya tadi udah, lanjut. Nah ini untuk alokasi formasi, tadi Bunda menyampaikan bahwa Presiden telah merilis terkait formasi 2,3 juta, dan itu 2,3 juta adalah yang dirilis, dan Menpan telah menetapkan terkait dengan formasi 2024 ini ada pusat 78 instansi dan daerah 524, totalnya ada 602 instansi, dan total yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri itu adalah 1.289.824. Ini kecuali untuk di dalamnya adalah P3K ya, P3K 1.011.397. Jadi yang sudah ditetapkan kecuali dari Kemenhan, Bunda Maya, masih ada 1. Dan ini saya kira ini PR besar juga bagi Ombudsman Pak. Khusus untuk CPNS kan pelamar umur melalui SCCSN tadi melamar, kita tidak tahu pesertanya. Tetapi tentunya dengan Pak Wakil dari DPR tadi menyampaikan terkait dengan tenaga non ASN, basis data yang digunakan adalah data yang ada di BKN sesuai dengan presiden disampaikan Pak Presiden, yaitu totalnya 2,3 juta, tersisa 1,7 juta karena yang sisanya telah kita selesaikan di 2021 sampai 2023 ini, sehingga tersisa 1,7 juta, mohon maaf, dan posisinya saat ini sedang dilakukan perpal oleh Kedeputian Wasdal BKN dan BPKP, dan ini basis data utama nanti untuk formasi P3K di 2024 ini. Saya kira penting. Ini jangan sampai nanti ada kisruh-kisruh gitu ya, jumlah terdatanya 1000, formasinya 500, sementara yang boleh daftar itu hanya si A, si B, dan si C, dan seterusnya. Saya kira ini PR bersama dan perlu diskusi lebih lanjut dengan Ombudsman secara teknis, bagaimana nanti terkait dengan pengaduan-pengaduan untuk non-ASN yang terdata di BKN. Saya kira itu mungkin sudah ya. Nah, saya nggak enak juga. Ya mungkin nanti bisa dilanjut tanya jawab aja ya. Mohon maaf yang ngingetinnya sudah pergi udah kelamaan nih si Wahyu katanya. Mohon maaf, terima kasih. Salam sehat, salam kenal, dan salam silaturahim. Saya kira diskusi nanti kita bisa lanjut, dan moga-moga hajat nasional yang akan kita selenggarakan di 2024 ini bisa dilaksanakan dengan lancar, akuntabel, dan transparan untuk memberikan kepercayaan publik kepada masyarakat, lebih percaya kepada pemerintah yang kita cintai ini, dan terutama kami selaku abdi negara dan pelayan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun, hatur nuhun, terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kesempatan untuk peningkatan kompetensi maupun dalam hal pengawalan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Itu harapan kami, karena begitu yang bersangkutan naik statusnya menjadi ASN P3K, tentunya tunjangannya akan setara dengan golongan ruang pangkat ASN, CPNS, bukan yang non ASN.
dengan penambahan tambahan setara dengan gaji pokoknya, tentunya tunjangannya juga akan didapatkan sehingga secara akan meningkat, akan memberikan semangat dalam hal pembelajaran. Nah, di tahun 2024 kami juga masih menginginkan yang pertama penyelesaian untuk P1-nya. Yang kedua untuk pengawas sekolah, kami mohon juga bisa diusulkan formasinya atau pengisian di sistemnya BKN. Yang berikutnya terkait dengan tendiknya, ada tenaga administrasi sekolah yang juga kami usulkan 82.000 termasuk dalamnya adalah pengawas sekolah, dan juga pengadaan guru tahun 2024 yang melalui P3K, khususnya untuk yang usulan CPNS kami mohon dialihkan ke P3K dulu, karena nanti akan kami coba usulkan di Kemenpan mekanisme untuk CPNS yang gurunya setelah adanya RPP ASN yang akan nanti ditetapkan. Yang berikutnya kami juga mengusulkan bukan cuma data yang di BKN, tapi berdasarkan data Dapodik dan juga data lulusan PPG yang ada di Kemudistek, sehingga semuanya bisa terakomodir dan tertutupi kebutuhan yang ada. Nah, ini kalau kita lihat rincian dari yang kami sampaikan tadi, komitmen kami mencapai P1, tapi kenyataannya ada yang memang Pemda masih punya PR P1, tapi usulan untuk formasi P1-nya ada yang mengusulkan sesuai, ada juga yang tidak, ada bahkan ada yang memang kurang. Dan ini data bisa dilihat. Yang berikutnya Bapak sekalian, ini beberapa hal di Kementerian Pendidikan untuk menghadapi tahun 2024 sudah menerbitkan kembali terkait dengan linearitas yang memang akan mencakup lebih banyak lagi kualifikasi S1-nya yang beragam tadi supaya bisa melamar ke beberapa bidang yang sesuai. Bahkan yang terakhir kami juga sampaikan ke Pemda yang memang mempunyai mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah seperti halnya di Jawa, Bali maupun Madura, itu bisa mungkin juga mengusulkan, karena dari tahun ke tahun yang bersangkutan selalu ke kantor, bahkan bisa 3-2 bulan sekali untuk bisa mendorong kami untuk diberikan formasi, dan kami sampaikan juga sudah ke Pemda, dan semoga dari Bapak Ibu Pemda yang tadi mempunyai mulok bahasa daerah bisa mengusulkan di tahun 2024 sehingga keadilan pemerataan bisa dipenuhi. Itu mungkin Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau terkait dengan helpdesk, kami siapkan call center setiap hari, ada yang kami siapkan dari mulai pukul 8 sampai pukul 17.